Fauda Linas. Saya Tiara Ayu. Saya Umi Yudhistira. Saya Priscilla Malika. Selamat menyaksikan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang definisi gunung meletus. Gunung merupakan bentuk muka bumi yang menonjol dari muka bumi di sekitar. Gunung biasanya lebih tinggi dan curam dibandingkan bukit. Gunung dan pegunungan berfungsi karena pergerakan kerak bumi yang menjulang naik. Jika kedua kerak bumi menjulang naik, gunungan dihasilkan. Sebaliknya, jika salah satu kerak bumi terlipat bawah kerak yang lain, gunung berapi terbentuk. Selanjutnya, tabletop akan dijelaskan oleh Oci. Seperti yang kita tahu beberapa tahun terakhir, terdapat bencana seperti gunung meletus yang akan saya jelaskan oleh tabletop ini. Di sini ada keterangan, di sini ada pemukiman warga setempat di mana rawan terjadinya gunung meletus oleh gunung aktif. Kemudian juga di sini tempat jalur titik kumpul di mana tempat para warga setempat sebelum terjadinya pra bencana mereka melakukan siap siaga. Kemudian di sini ada tabletop yang berwarna kuning, ini adalah dataran tinggi di mana warga setempat di sini melakukan pengungsian atau tempat evakuasi. Di sini tempat tim SAR mengevakuasi semua warga yang terkena bencana tersebut. Nah, sesuai dengan tabletop yang ada, gunung meletus mempunyai karakteristik dan mempunyai tanda dan gejala serta penyebab dari kenapa itu gunung meletus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sandra. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanda dan gejala serta penyebab terjadinya gunung meletus ini. Tanda gejala yang pertama yaitu suhu di sekitar gunung naik, kemudian mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai getaran atau gempa. Dan yang keempat, tumbuhan di sekitar gunung menjadi layu. Kemudian penyebab dari gunung meletus ini, satu, gas vulkanik, kemudian lava dan aliran pasir serta batu panas. Kemudian ada lahar, tanah longsor, gempa bumi, abu letusan, dan awan panas. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Umi. Manajemen penanggulangan bencana gunung meletus itu ada penanggulangan pra bencana. Penanggulangan pra bencana antara lain yaitu harus mengenali tanda-tanda bencana yang akan terjadi, karakter gunung meletus itu sendiri, dan ancaman-ancaman yang akan terjadi. Membuat peta ancaman, mengenal daerah ancaman dan daerah aman. Membuat sistem peringatan dini, kemudian mengembangkan radio komunikasi untuk penyebarluasan informasi status gunung berapi. Kemudian mencermati dan memahami peta kawasan rawan gunung api yang telah dibuat oleh instansi yang berwenang. Membuat perencanaan penanganan bencana, mempersiapkan jalur dan tempat pengungsian yang sudah siap dengan bahan kebutuhan dasar seperti air, bahan makan, dan bahan pokok lainnya. Mempersiapkan kebutuhan dasar dan dokumen penting, kemudian memantau informasi yang diberikan oleh pos pengamatan gunung api. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fauda Linas. Baiklah, untuk penanggulangan saat bencana gunung meletus yaitu 1. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, aliran sungai kering, dan daerah aliran lahar. Hindari tempat terbuka, lindungi diri dari abu letusan, masuk ruangan lindungan darurat. Siapkan diri untuk memungkinkan bencana susulan. Kenakan pakaian yang bisa melindungi tubuh, melindungi mata dari debu. Jangan memakai lensa kontak, pakai masker atau kain untuk menutup mulut dan hidung. Saat turunnya abu gunung api, usahakan untuk menutup wajah dengan kedua belah tangan. Penanggulangan pasca bencana gunung meletus yaitu dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana yaitu rehabilitas dan rekonstruksi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara Ayu. Baiklah, saya akan menjelaskan peran-peran dalam tanggap bencana. Yaitu yang pertama, peran mengikuti pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam penanggulangan bencana. Kemudian perawat ikut terlibat dalam berbagai dinas kesehatan pemerintahan, organisasi lingkungan, pahlawan nasional maupun lembaga kemasyarakatan lainnya. Kemudian perawat terlibat dalam program promosi kesehatan untuk meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Yang meliputi hal-hal berikut: yang pertama, usaha pertolongan diri sendiri. Kemudian pelatihan pertolongan pertama dalam keluarga seperti menolong keluarga yang lain.
kemudian pembekalan informasi tentang bagaimana menyimpan dan membawa persediaan makanan, kemudian perawat juga dapat memberikan beberapa alamat dan nomor penting, kemudian memberikan informasi tempat-tempat alternatif penampungan atau posko, kemudian memberikan informasi tentang perlengkapan yang dapat dibawa seperti pakaian, kemudian bersama tim dokter menyiapkan kebutuhan rumah sakit, berdiskusi bersama tim dokter tentang penyakit yang timbul akibat bencana. Kemudian peran perawat dalam intra bencana yang pertama bertindak cepat, kemudian melakukan pertolongan pertama, kemudian menentukan status korban berdasarkan triase. Yang keempat, merujuk pasien segera yang menggunakan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kemudian duduk kronis atau perawat seharusnya tidak menjanjikan apapun dengan pasti. Kemudian berkonsentrasi penuh pada apa yang dilakukan, mengkoordinasi dan menciptakan kepentingan, dan yang terakhir untuk jangka panjang bersama-sama pihak yang terkait dalam mendiskusikan dan merancang master plan of revitalizing biasanya untuk jangka waktu 30 bulan pertama. Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja dapat kami jelaskan dari penjelasan tabel kami.